Ana pernah dengar dari salah satu ustadz, lebih baik tidak usah berinfak ke seorang pengemis karena membuat mereka menjadi malas. Lalu berinfak pada masjid yang masih banyak ritual bid'ah, lebih baik tidak usah. Bagaimana menurut ustadz? Ya itu mungkin juhud beliau ya. Ini usaha pribadi barangkali. Kalau menurut saya ya. Karena dalam Islam, kalau hadis yang kita pegangi riwayat Al-Hakim dengan sanad sahih, kata Nabi SAW, kalau datang kepadamu seseorang yang meminta sementara dia di atas tunggangannya, berilah, karena kau lebih mulia. Berarti ada perintah memberi, mau bagaimanapun keadaan dia. Di atas tunggangan ini ulama hadis menekankan berarti dia kaya, dia mampu, tapi dia minta. Hadis Bukhari mengatakan, yadul ulya khairum yadis sufla. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Memberi di sini, dia fakir atau bukan, tetap ada pahalanya. Tetap ada pahalanya. Terlebih lagi kalau imam fakir, tadi hadis-hadis yang sudah saya sebutkan sebelum saya baca pertanyaan. Bagaimana Nabi SAW memotivasi para sahabat disuruh sedekah walaupun dia punya satu kurma bagi dua. Kalau ada orang susah bagi dua, kasih. Gitu kan? Sampai-sampai kalau dia cuma punya satu butir kurma disuruh bagi dua, kasih orang susah kalau dia lihat. Gitu kan? Seperti itu motivasi dalam agama. Kalau ada perkataan seorang ustadz, dia mengatakan bahwasanya tidak usah memberi karena melatih pengemis untuk terbiasa. Dari mana dia punya jaminan si fakir yang sedang minta itu, yang mengemis itu memang bisa bekerja? Bukankah sekarang, saya tanya ikhwani, bukankah sekarang banyak sarjana menganggur? Bukankah banyak orang yang fisiknya masih sehat mau bekerja jadi pembantu rumah tangga nggak diterima? Banyak sekali, gitu kan? Saya temui kemarin menjelang lebaran di depan tempat saya di Condet itu, banyak sekali orang, kesian satu keluarga dengan istrinya, dengan anaknya pakai gerobak sampah keliling. Saya kira tadinya ngangkat sampah. Saya tanya, Bapak mau ngangkat sampah? Oh enggak. Saya hanya jalan-jalan sama istri anak saya. Maksudnya kalau ada sesuatu dia dikasih, dia terima. Dan apa yang dikasih, makanan kah, pakaian kah, ditaruh di gerobak sampahnya itu. Itu kalau kita lihat fisiknya masih kuat, suaminya masih kuat, istrinya kuat, anak-anaknya semua pintar-pintar, ada jalan. Tapi buktinya nggak mungkin, saya yakin kalau mereka dapat kerjaan mereka mau kerja seperti itu. Kotor-kotoran untuk apa gitu kan? Pasti orang manusia tidak senang. Tapi begitulah, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Jadi jangan kita tarik potensi yang sedang ada atau kelebihan yang sedang ada pada diri kita berarti semua orang sama. Gitu. Kita bisa melamar kerja, dapat kerja, berarti semua orang bisa dapat kerja. Buktinya banyak orang yang ditolak melamar kerja, gitu kan? Banyak. Jadi kita nggak bisa tahu, makanya dalam Islam hukumnya hukum zahir yang kelihatan. Ada orang minta, kasih aja. Oh dia menipu nanti Ustaz, itu urusan dia sama Allah. Karena Allah nggak mentaklif kita, nggak membebankan kita sampai pada tingkat menilai dia ini bohong atau enggak. Nggak ada urusan sama kita itu. Saya sudah pernah kasih contoh. Sekarang di majelis kita ini tiba-tiba ada orang datang bawa proposal masjid. Nih, masjid butuh 100 juta. Kita nyumbang semua. Sebulan kemudian kita tahu orangnya nipu, nggak mau masjid. Kita rugi? Demi Allah enggak, sama sekali enggak. Kita tetap dapat pahala sesuai dengan niat kita mau masjid. Allah akan kasih itu. Dianya dihukum karena menipunya, gitu kan? Jadi enggak ada celah kita temukan untuk tidak memberi orang. Allahu a'lam. Ada satu pendapat memang, ada satu saran ulama, kalau ketahuan orang itu ahli maksiat, jelas-jelas uang itu akan dipakai pada maksiat kepada Allah, perbuatan bid'ah atau dia melakukan perbuatan syirik, atau misalnya memang dia minta uang untuk minum khamr, jelas-jelas kita tahu dia pakai mabuk, nah itu boleh ditolak kalau kita tahu ya. Tapi kalau kita nggak tahu secara zahir, orang datang minta, kasih aja, nggak usah lihat ya bagaimana penampilan dia. Itu yang saya tahu, Allahu a'lam. Kemudian tadi kalau dikatakan berinfak kepada masjid yang di dalamnya banyak ritual bid'ah, lebih baik tidak usah. Mungkin lebih baik, Allahu a'lam. Kalau kata-kata lebih baik mungkin ya. Tapi saya sarankan seperti tadi, hukum zahir. Kita masuk ke masjid, kita nggak tahu masjid ini jalanin sunnah atau enggak, atau banyak bid'ahnya atau enggak. Udah celengan masjid lagi lewat, kita mau bersedekah, sedekah aja. Kecuali jelas-jelas kita tahu ada pelanggaran, tidak boleh dibantu, tidak boleh didukung, gitu kan? Tapi hukumnya hukum zahir semua. Yang kelihatan depan mata itu yang kita hukumi, Allahu a'lam. Dulu saya belum mampu mengakikah anak saya Ustaz, tetapi sekarang secara finansial saya sudah mampu, namun anak saya sudah dewasa semua. Apakah saya masih bisa mengakikahkan anak saya? Khilaf di antara ulama ya. Saya sudah pernah jelaskan masalah ini. Pendapat pertama mengatakan tidak ada lagi akikah. Setelah lewat 7 hari dari masa lahir nggak ada akikah. Sudah.
gugur kewajibannya, dianggap dia tidak mampu, kecuali dalam keadaan dia memang lupa. Oh ternyata ini hari ke-8, mestinya kemarin saya akikahkan nih. Nah itu lupa lain, hukum lupa lain gitu kan. Tapi kalau dia tidak mampu, pendapat pertama ini ya, pendapat sebagian ulama mengatakan maka tidak ada lagi, gugur. Pendapat kedua, ada pendapat, dan saya pernah tanyakan sendiri ke beberapa masyayikh di Masjid Nabawi, jawaban mereka boleh saja. Karena ada hadis yang sahih riwayat Bukhari berbunyi, semua bayi yang baru lahir itu marhunatun bi akikati, dia terikat dengan akikahnya, gitu kan? Maka hadis ini mutlak, secara mutlak menjelaskan kepada kita orang itu terus terikat selama dia belum diakikahkan. Maka dari hadis ini mereka mengatakan juga hadis ini lebih kuat secara hukum, secara derajat hadis daripada hadis yang menyuruh menyembeli pada hari ke-7. Artinya pendapat kedua mengatakan hadis tentang menyuruh menyembeli di hari ke-7 itu afdhaliyahnya, bukan kewajibannya. Tapi di sini menggantungkan seseorang itu pada akikahnya ini masuk dalam mutlaknya, wajibnya. Jadi dia tetap terbebani selama dia belum akikah. Afdal hari ke-7, kalau tidak mampu kapan saja dia mampu dia lakukan, gitu kan. Nah dari pendapat kedua ini berarti boleh-boleh saja, Allahu a'lam, gitu kan. Dan Allahu a'lam kita lihat insyaallah hadis Bukhari yang lain, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah dipilihkan dua perkara kecuali beliau pilih yang paling mudah. Yang paling mudah, yang antum merasa plong hati antum, selama ada pendapat ulama dan memiliki dalil, jalani insyaallah. Apa bedanya hadis hasan dan hasan sahih? Tolong penjelasannya Ustaz. Kalau hadis hasan saja, maka ini biasanya diitlaqkan secara umum semua perawi hadis. Ya, semua perawi hadis umumnya menggunakan istilah hasan kalau hadisnya itu di bawah sahih. Ya, sahih kan sudah pernah saya jelaskan, sehat sanadnya, sehat matannya. A meriwayatkan dari B, B dari C, C dari sahabat Nabi dari Nabi SAW. Ini sehat semua, semuanya bagus ibadahnya, semua dekat dengan Allah, hafalannya semua kuat, terkenal, ditahu di sekitar masyarakatnya, dipuji, murid-muridnya jelas, guru-gurunya jelas, gitu kan. Maka ini hadisnya sahih. Tapi kalau ada satu orang saja tercoreng sedikit kehormatannya, mungkin hafalannya kurang kuat, mungkin pernah ada sesuatu yang hukumnya sunnah tapi dilanggar atau seperti apalah, kadang-kadang hadisnya turun dari hasan, gitu kan. Kalau diistilahkan hasan berarti dalam ilmu mustalah hadis dia lebih di bawahnya hadis sahih. Kalau hadis hasan sahih ini digunakan istilah oleh satu orang saja, setahu saya ya, Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi menggunakan hadis hasan sahih. Tidak semua ulama hadis gunakan nih. Kalau istilah hasan sahih yang saya tahu digunakan oleh Imam Tirmidzi adalah hadis hasan tetapi masih dikuatkan dengan dalil-dalil yang memang derajatnya sampai pada sahih, gitu loh. Jadi digunakan istilah seperti ini, itu yang dimaksud. Assalamualaikum, semoga Ustaz dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sama-sama insyaAllah. Apakah ada zakat profesi atau zakat penghasilan dalam Islam? Jika ada, apa dalilnya? Jika tidak ada, apa ini? Bagaimanakah hukum lembaga penerima dan penyalur zakat profesi dan zakat penghasilan tersebut? Ana pernah berdiskusi dengan teman yang pernah bekerja di salah satu lembaga tersebut, dan dia bilang untuk nisabnya adalah senilai 520 liter beras ya. Ini sudah pernah saya jelaskan ya, mungkin akhi yang bertanya atau ukhti yang bertanya belum hadir dari awal pertemuan kita. Kalau yang saya tahu memberikan pendapat adanya zakat profesi cuma Yusuf Qaradawi, Dr. Yusuf Qaradawi, gitu kan. Beliau mengatakan adanya zakat profesi, dan itu pun setelah beliau ditelusuri oleh sebagian ulama, setelah beliau memang paling banyak memberikan fatwa-fatwa para pengusaha yang ada di Amerika dan di Eropa, gitu kan. Mereka ini umumnya pendapatan pemilik perusahaan dan pekerja itu besar-besar, dan mereka untuk meringkas supaya mereka ini tidak perlu repot-repot 1 tahun ngeluarin zakat, keluar istilah zakat profesi. Artinya setiap bulan langsung aja potong deh supaya nggak pusing. Tapi ini dibantah oleh jumhur ulama karena dia keluar daripada syaratnya zakat, harus ada haul. Haul itu masa 1 tahun, dan itu hadis sahih riwayat Bukhari. Tidak ada zakat sebelum tiba haulnya, dan haul ditentukan oleh Nabi SAW dalam riwayat lain adalah 1 tahun, gitu kan.
Dan haul ini bisa kita tentukan sendiri, dan ini sudah panjang lebar sering saya sebutkan. Setahu saya Allahu alam ini tidak ada dalil, dalam masalah ini, cuma ijtihad saja, dan sebaiknya tidak ada. Karena zakat pun selain haul, masa 1 tahun, juga dilihat kemampuan orang itu, dia mampu nggak keluarin zakat nanti gitu. Ada orang misal gaji pegawai 2 juta, ternyata pengeluaran dia 2 juta juga, ini termasuk orang miskin. Dia bukan fakir tapi miskin. Fakir itu adalah seseorang yang tidak tahu mau makan apa hari itu, apalagi besok, tidak ada pendapatan sama sekali. Tapi kalau orang miskin punya pendapatan tapi pas-pasan, atau kadang-kadang bahkan dia utang sama orang lain. Mungkin di sini masuk pembantu rumah tangga, supir yang bawa mobil, mungkin pegawai di perusahaan yang memang gajinya tidak mencukupi, sementara dia terima 2 juta atau 1,5 juta misalnya, sementara anaknya 3, ada istrinya, kemudian mertuanya numpang sama dia, kebutuhan banyak, nggak bisa. Maka ini malah masuk menerima mustahik, mau masuk dalam kategori orang menerima zakat, gitu kan. Jadi Allah alam, yang saya tahu ini tertolak oleh pendapat jumhur ulama, karena memang tertolak bukan cuma karena pendapat ya, karena bertolak belakang dengan hadis Bukhari tentang masalah haul 1 tahun itu. Kemudian tolak ukur 520 liter beras, ini saya belum pernah temukan nih. Tolak ukurnya yang saya tahu emas, gitu kan. 85 gram emas, itu hadis-hadis sahih menjelaskan masalah itu. Jadi memang saya tidak tahu nih dari mana perhitungannya itu. Dalam menuntut ilmu ada yang hukumnya fardu ain dan ada fardu kifayah. Jika kita ingin melanjutkan studi, apakah kita harus menuntut ilmu yang sifatnya fardu ain tersebut, yaitu ilmu agama atau ilmu syar'i? Lalu bagaimana jika kita melanjutkan studi lainnya dengan tujuan pengembangan karir? Apa saran Ustadz? Kalau nuntut ilmu syar'i memang fardu ain. Antum tidak ada pilihan di situ, kayak hadir di majelis ilmu begini, dan tidak harus hadir di majelis ilmu ya. Boleh dengar ceramah, boleh beli DVD, boleh baca buku. Pokoknya fardu ain sifatnya. Memang secara individu diwajibkan. Talabu ilmi faridatun ala kulli muslim, hadis sahih. Nuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Itu memang wajib. Artinya ilmu agama di sini. Kalau ilmu selain agama hukumnya fardu kifayah. Artinya dia wajib, tapi kalau sudah ada yang tuntut dari antara kaum muslimin, tidak harus mau numpuk-numpuk ke situ, gitu kan. Maka itu sifatnya begitu. Kalau antum lanjutin studi yang sifatnya fardu kifayah, boleh-boleh saja. Orang dari S1 mau ke S2, S2 ke S3, silakan kejar karirnya. Boleh saja. Islam tidak menutup seseorang itu untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, malah dimotivasi, gitu kan. Tapi jangan tutup diri dari menuntut ilmu syar'i. Dan alhamdulillah sekarang kan media sudah luar biasa. YouTube ini sudah luar biasa. Kemudian banyak lah ya yang bisa digunakan, mungkin beli DVD-nya, mungkin juga hadir ceramah seperti sekarang sudah banyak ceramah-ceramah yang seperti pernah saya isi kita dari sini, kemudian disambung ke Amerika, itu kan sudah kemana-mana, gitu kan. Itu sudah bisa kita hadir. Ya, mungkin banyaklah fasilitas untuk itu. Jadi nuntut ilmu syar'i jangan ditinggalkan, karena ilmu syar'i itu memang dibutuhkan dan tidak ada batas, sampai kita tua pun, bahkan sampai meninggal tetap menuntut ilmu syar'i. Anda pernah mendapatkan broadcast dari salah satu grup bimbingan Islam mengenai sholat sunnah 4 rakaat setelah sholat Jumat, dan sholat tersebut dilakukan di tempat lain, bukan di masjid tempat kita tunaikan sholat Jumat. Apakah ada dalil sahih tentang amalan tersebut? Setahu saya riwayat Imam Ahmad, hadis Hasan, sanadnya Hasan, kalau Nabi SAW memerintahkan untuk mengerjakan 4 rakaat sholat, dan Nabi SAW pernah mengerjakan 4 rakaat itu 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumah beliau, dan ini sunnah, boleh saja, gitu kan. Artinya kalau dia memang merasa khawatir dia kalau kembali tempat kerja nggak bisa sholat, dia mau sholat 4 rakaat di masjid, insya Allah boleh saja, sunnah, nggak ada masalah. Kalau dia mau sholat 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumahnya, alhamdulillah. Kalau dia mau sholat semua di rumahnya juga boleh, afdal malah, gitu kan. Karena kata Nabi SAW, semua sholat itu afdal dikerjakan di rumah kecuali maktubah, sholat 5 waktu, gitu kan. Jadi kalau mampu kita kerjakan di tempat yang kita menetap malah lebih bagus. Manakah lebih utama, masjid dekat tapi imamnya perokok? Surah Al-Baqarah 195, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Masjid agak jauh dan imam tidak perokok. Hendaklah seseorang sholat di masjid yang dekat dengannya dan jangan mencari-cari masjid lain. Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin. Mohon petunjuknya Ustaz. Kalau misalnya imam itu tahu hukum rokok, sudah tahu hukumnya, nggak boleh, gitu kan.
karena dorornya lebih besar daripada manfaatnya, tetap dia lakukan. Tentu lebih baik antum cari masjid yang imamnya tidak merokok. Jadi makin terjaga muru'ah, kehormatan hubungan antara seorang hamba dengan Allah, maka makin baik kita menjadi imam, makmum di belakangnya, kan gitu. Karena imam itu makin sempurna, makin bagus. Tapi kalau dia tidak tahu hukumnya, memang belum pernah ada yang sampaikan, dia tidak tahu. Sementara syarat-syarat lain, bacaannya benar, gerakannya benar, gitu kan, maka tidak ada masalah setahu saya. Allahu a'lam, tidak masalah, gitu kan. Beberapa sahabat pernah terjadi sholat di belakang imam yang sempat mabuk, gitu kan. Juga ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau kalian sedang menjadi makmum pada seorang imam dan imam itu melakukan kesalahan, maka dia berdosa pada Allah dan sholat kalian sah, gitu kan. Jadi ada penyebutan seperti itu. Dan juga ada hukum dalam masalah buku-buku fikih kita disebutkan hukum sholat di belakang majhul hal. Majhul hal ini nggak jelas statusnya, orang ini syirik atau enggak ya, atau dia buat kesalahan atau enggak, kita nggak tahu, maka sah aja sholat di belakangnya. Kecuali kita sudah jelas-jelas tahu dia penyembah kuburan, dia memang orang yang berbuat banyak kemaksiatan kepada Allah, itu lain, gitu kan. Tapi kalau kita nggak tahu hukum zahir, hukum yang kelihatan saja. Bolehkah kita memilih siapa yang akan kita sedekah, seperti antara pengemis dan pengamen? Jadi gini, dalam mengerjakan ibadah akhi dan ukhti, yang kelihatan di depan mata, apa yang sedang kelihatan itu yang segera dilakukan. Ada fakir miskin, ada fakir yang lagi minta. Jangan setan bisikin kita, mungkin ada yang lebih susah di depan, itu urusan nanti itu. Sekarang yang ini nih, lagi kelihatan kasih sekarang, nanti ketemu lagi sana sedekah lagi. Kalau secara kebetulan memang bersamaan, ada pengamen dan ada pengemis, dan kita memang melihat yang lebih penting adalah memberi kepada pengemis misalnya, maka boleh-boleh saja kalau bersamaan ya. Tapi kalau enggak, siapapun yang ada di depan kita maka berikan langsung. Insya Allah mudah-mudahan itu ya sudah dicatat pahala Allah SWT. Mengenai menabung untuk umroh dan pembiayaan umroh di bank syariah, berangkat dulu lalu selesai umroh mencicil biaya tersebut, apakah diperbolehkan? Kalau memang tidak tambah apa-apa, tidak ada biaya di situ, artinya dia membantu Anda untuk itu, insya Allah nggak apa-apa, gitu kan. Yang saya tahu sistem yang dipakai itu, yang saya tahu ya, kalau bank syariah akan kerjasama dengan travel haji umroh, mereka meminta diskon. Misal harga umroh itu $1.500 Amerika, maka kalau kita normal berangkat $1.500 memang bayarnya, nggak ada potongan sama sekali, memang sudah begitu standar harga. Tapi karena perbankan syariah datang kepada travel mengatakan saya bisa mendatangkan 100 jemaah, kemudian saya minta diskon, dikasih nggak? Baik, per orang saya kasih $100 misalnya. Maka perbankan ini mempermudah orang supaya bisa berangkat, nasabah-nasabahnya itu mereka tawarkan cicilan 12 bulan misalnya, dengan cara tetap $1.500. Allah alam, setahu saya tidak ada celah salah di sini, boleh-boleh saja ya. Dia mempermudah orang untuk ibadah ya, itu setahu saya tidak ada masalah insya Allah. Ana bersama teman sedang mengembangkan komunitas sedekah air, yaitu membantu daerah-daerah yang kekeringan, contoh memberikan mesin pompa air di pesantren-pesantren yang kekurangan air, untuk dananya diperoleh dari para donatur-donatur. Yang mau Anda tanyakan, apakah kami sebagai pengurus komunitas sedekah air ini diperbolehkan menggunakan sebagian dana dari para donatur untuk satu, biaya perjalanan ke pesantren-pesantren, kebanyakan di daerah-daerah untuk survei dan eksekusi pemasangan pompa. Yang kedua, untuk membuat souvenir-souvenir, baju, gelas, mug, dan lain-lain sebagai hadiah untuk para donatur. Boleh saja. Yang penting masih berhubungan dengan program, Makanya biasanya ulama memberikan saran, kalau seandainya ada orang membuat program sosial, dibolehkan dia memasukkan dalam program sosial itu semua yang berhubungan dengan biaya. Saya pada saat buat program sumur 4,5 juta, saya tanya ikhwah yang mengelola di sana, di Jawa Tengah ada salah satu dai kita, saya bilang, akhi, 4,5 juta saya akan buka harga sumur di pengajian saya mau 4,5 juta itu masuk semuanya, sumurnya, biaya transportasi antum, biaya antum dokumentasikan nanti, bisa gak? Dia bilang, baik Ustaz, kasih saya waktu, saya akan hitung. Dihitung sama dia, ternyata semua bisa masuk.
gitu kan? Masuk semua yang berhubungan dengan program itu. Maka 4,5 juta yang saya transfer langsung ke dia, yang saya ambil dari jemaah saya, dan sudah saya buka transparan semuanya itu di YouTube, di acara-acara kita, dan juga ada laporan kepada para donatur insya Allah dalam bentuk tertulis dengan foto-fotonya. Itu memang sudah masuk dalam include semua itu, dan saya temukan itu memang fatwa ini sudah umum difatwakan oleh para ulama di Timur Tengah untuk yayasan-yayasan sosial. Jadi mereka boleh diistimbatkan dari bolehnya ambil zakat, mengambil dari zakat itu untuk biaya, gitu kan, seperti itu. Jadi selama masih proyek itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh, antum kumpulin program sosial, misal antum bilang untuk air nih, terus kemudian ternyata sambil nunggu proyek itu berjalan, antum bisniskan dulu ke yang lain. Nah ini yang nggak boleh, gitu kan. Tapi kalau memang itu hanya murni ke situ, insya Allah nggak apa-apa. Apakah seseorang yang ingin berkurban dan sudah menabung akan mendapatkan pahala kurbannya apabila tabungan kurbannya itu diinfakkan ke seorang janda miskin yang memelihara anak yatim? Dan bagaimana apabila infak itu sudah direncanakan jauh sebelum hari kurban untuk pengganti kurban? Ya, saya sarankan kalau memang sudah diniatkan untuk satu program ibadah, ya diniatkan untuk itu saja. Misal kita sudah nabung, coba kita nabung setiap bulan 100.000 untuk nanti Idul Adha saya mau kurban. Udah biarin aja. Ada orang yang janda miskin susah, kita bantu dengan yang lain semampunya. Kecuali dalam keadaan memang tidak ada sama sekali biaya, tidak ada lagi dana, dan kita harus keluarkan. Misal kita ingin membantu si janda tadi dengan 200.000 rupiah, ditarik sebagian 200.000, sisanya tetap dikumpulin untuk menjalani kurban itu. Karena saya sarankan agar program yang sudah diniatkan jangan dibatalin, sayang, gitu kan. Jadi biarin aja berjalan. Dan juga begini ya, pengalaman saya, subhanallah, setiap kali antum punya program, antum melihat seseorang yang sedang susah, Allah buka di depan mata antum program-program sosial. Ada orang susah, ada tetangga susah, ada janda susah tadi, ada anak yatim yang terbengkalai, ada masjid yang mau dibangun dekat rumah. Saya sarankan begini, jangan antum bersedekah sendiri. Lihat nih, dokumentasikan langsung di HP orang yang antum kenal saja. Antum punya grup misalnya di WhatsApp, di BlackBerry, coba kirim, ini ada masjid dekat rumah saya nih. Jadi jangan sendirian, coba ajak orang lain. Subhanallah, mengajak orang lain itu akan memudahkan banyak masalah nih, gitu kan. Saya punya pengalaman pribadi begini. Ada motor yang sering saya pakai, ada motor Mio saya dulu. Saya pakai udah lama, dari mungkin berapa tahun yang lalu lah. Mungkin sudah 6 tahun ya saya pakai. Kemudian kemana-mana saya sering pakai. Dan ya mungkin sudah 6 tahun ada sedikit penyakit, kalau orang mungkin batuk sedikit ya. Kemudian saya berpikir untuk mengganti motor saya, gitu kan. Saya mau ganti ya, insya Allah, mudah-mudahan Allah ada rezeki. Memang saya belum pegang duit sama sekali. Ini gimana caranya ganti nih? Saya tidak tahu. Waktu itu kebetulan kalau tidak salah hari Jumat, Sabtu Ahad, hari Senin saya mulai lagi aktivitas dakwah. Saya terfikir waktu itu terlintas, saya ingin buat program untuk motor dai. Baiklah, saya buatin program deh, motor dai. Saya coba keliling, cari survei yang dekat saya, ada Yamaha, ada Honda. Saya coba survei bentuk-bentuk motornya, harganya, ke fasilitasnya seperti apa. Kesimpulannya saya dapat harga motor yang standar bagus untuk dai 16 juta rupiah satu motor. Mulailah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai satu minggu, ya, satu pekan saya ceramah, saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, saya punya program untuk ini. Begitu saja saya sampaikan. Subhanallah, saya kedatangan ada suami istri, terus langsung mengatakan, Ustadz, bawa sama saya bukti transfer. Saya sudah transfer untuk 7 motor. Silakan Ustadz alokasikan, terserah mau kemana saja. Baik, insya Allah, jazakumullah khair, saya akan alokasikan. Saya mulai data tuh teman-teman saya, dai-dai yang saya tahu. Lalu saya dahulukan mereka nih, belikan. Oh jazakallah khair, saya kirimin. Fotonya saya minta dengan datanya pribadi di WhatsApp, langsung saya kirim kepada donatur. Ini loh yang terima si fulan. Ini teman-teman saya ini yang terima ini, kalau saya sebut namanya mungkin antum rata-rata kenal, orang-orang yang dikenal, masya Allah, gitu kan. Dai-dai sunnah semua sudah terima, selesai. Udah selesai saya alokasikan motor-motor itu. Saya sempat umroh, bimbing umroh waktu itu. Waktu umroh ada satu perusahaan, mungkin saya juga tidak usah sebutkan namanya. Teman-teman di perusahaan ini rupanya tanpa saya tahu itu selalu bergerak, selalu pada saat waktu-waktu istirahat, kebanyakan teman-teman staff ini
semua nonton ceramah saya. Sampai ada satu orang perusahaan itu bilang, Ustadz ini satu perusahaan ini sudah kenal antum nih. Semua dengar ceramah antum, lagi istirahat dengar, buka YouTube-nya. Jadi sudah saling kadang-kadang berbagi judul. Saya baru dengar Ustadz Khalid ceramah ini, saya baru dengar Ustadz, sudah tahu. Baik, umroh sama-sama. Ngobrol-ngobrol saya sempat sampaikan juga program ini. Dapat juga sumbangan dari perusahaan itu kalau tidak salah 4 atau 5 motor lagi tambahan, gitu kan. Ini Ustadz, ada kita mau programin. Terus salah satu pimpinannya bilang sama saya, Ustadz, antum sendiri bagaimana? Saya nggak terpikir ke diri saya tadinya gitu kan. Oh insya Allah tetap nanti ada motor memang, tapi saya akan ganti. Dia bilang, Ustadz, istri saya itu sering ikut pengajiannya Ustadz tuh. Katanya ibu-ibu bilang motornya Ustadz ini mikirin motornya orang, motornya sudah butut gitu. Ya nggak apa-apa lah, butut-butut masih bisa berdakwah. Insya Allah saya ganti nanti gitu kan. Emang Ustadz pengen motor apa? Ya nanti kalau Allah mudahin motor apa saja gitu. Saya tidak bicara apa-apa, saya juga tidak sebutkan jenis motor tertentu, tapi ada satu orang bawahannya bapak ini bilang, oh motor itu, loh saya nggak tahu maksudnya dia motor apa gitu kan. Dia sempat bicara motor yang itu satu motor gitu. Baiklah, pulang ke Jakarta, mungkin kurang lebih sebulan yang lalu dari sekarang, ada orang, saya lagi keluar ceramah Ramadan, ada satu orang datang dari perusahaan itu membawakan saya motor gitu. Dikasih ke pegawai saya, ini motor buat Ustadz Khalid. Baiklah, saya difoto di WhatsApp langsung, Ustadz ini ada yang antar motor. Dari mana motornya? Dari si perusahaan ini. Oh gitu, ini udah dikasih. Baik, STNK-nya semuanya nanti akan dikasih atas namanya Ustadz. Subhanallah, yang saya dapat pelajaran, membuat program sosial buat orang lain, itu Allah kasih tampiasannya ke saya tuh. Motor yang saya buatin program ini 16 juta untuk para da'i, saya dikasih hadiah motor harga 28 juta. Motornya ada sekarang di depan saya, lagi pakai kebetulan. Biar yang nyumbang dapat pahala gitu. Akhirnya saya berpikir, saya ingin berbagi sama antum kisah yang panjang tadi sebenarnya ini. Itu adalah coba kalau ada satu program, jangan cuma pikir diri kita sendiri, coba sebarin, mungkin bisa jadi banyak, dikeroyokin gitu kan. Allah SWT memberikan selain pahala ternyata juga ada unsur duniawianya. Saya bilang sama istri saya, lihat tuh, kita niat baik untuk orang, Allah mudahin datang tuh gitu kan. Bukan cuma itu, datang lagi satu orang nyumbang motor juga untuk Ustadz Khalid nih. Jadi sekarang ada 2 motor saya. Tadinya satu motor saya mau jual, saya datangnya saya kasih pegawai saya yang satu itu, dan yang 2 saya taruh ganti-gantian dipakai. Jadi saya cuma niat saja, tidak keluarin uang untuk beli motor, dapat 2 motor baru gitu kan. Dan juga dapat pahala, sudah banyak teman-teman dai yang pakai. Sekarang sudah lebih dari 20 motor alhamdulillah berjalan gitu kan. Jadi seperti itu, hubungan sosial jangan sendirian, coba dibagi gitu kan. Itu jauh lebih baik. Teman saya ayahnya telah almarhum, tapi teman saya sudah tahu sunnah yang tidak ada dalil tentang tahlilan, tapi keluarganya tetap saja melakukan acara tersebut. Apa yang harus teman saya lakukan agar tidak dibilang ajaran Wahabi? Dan apakah boleh diam di tempat pintu masuk hanya untuk menyambut salam dengan tamu yang tidak mengikuti ritual? Tolong masukannya Ustaz. Sudah sering saya bahasakan ya gitu. Jadi kita tunjukkan sunnah Nabi SAW. Kalau ada orang meninggal, kita datang bertakziah. Kalau keluarga kita meninggal, kita siap menyambut tamu, nggak apa-apa. Kalau ada sesuatu pelanggaran, sampaikan. Ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Nggak usah khawatir dikatakan Wahabi itu, nggak perlu khawatir. Kenapa sih? Kenapa kalau dikatakan Wahabi itu ada apa? Dan Wahabi itu bukan istilah bagi orang yang ikut sunnah, sebenarnya itu istilah oleh orang-orang Syiah yang memang sengaja mencari satu istilah agar orang muslimin umumnya, kaum awam ini khawatir dan ketakutan dengan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi. Karena Wahabi cirinya berjenggot, tidak isbal, kalau azan ke masjid perempuannya pakai cadar, emang begitu gitu kan. Jadi orang dibuat takut dengan istilah itu. Anda kalau tidak, dan itu tidak benar, istilah Wahabi nggak benar, nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi nggak usah tersinggung dengan istilah itu. Mereka mau bilang ini Wahabi, ini bukan Wahabi, ini mengikuti sunnah Nabi, gitu kan. Saya pengikut Nabi Muhammad SAW. Kalau masalah bolehkah saya berdiri di pintu nyambut karena misalnya orang tua saya meninggal, ya kalau kita bisa berikan masukan, alhamdulillah. Kalau enggak kita sambut umum. Yang sunnah kerjakan, menyambut tamu, gitu kan. Kemudian menerima doa-doa mereka kalau mereka doakan, mereka memberikan makanan kita terima. Yang lain yang haram, yang memang tidak ada sunnah, jangan dilakukan. Hanya itu saja, gitu kan. Itu yang saya tahu. Ustaz, bagaimana hukumnya bekerja sampai malam? Ya saya tidak ngerti malamnya apa nih. Maksudnya kalau lembur sampai pagi malam, ini memang makruh ya. Ini makruh.
Nabi SAW disebutkan dalam banyak hadis riwayat Abu Daud, bahkan Abu Daud rahimahullah menghususkan bab khusus, kalau saya tidak salah di jilid 7 dan 8 kalau tidak salah di Abu Daud, saya pernah pelajari waktu di Madinah dulu, bab khusus bab nahi anis samr, larangan begadang. Jadi dalam Islam itu tidak boleh begadang kalau tanpa udzur, tidak boleh. Nabi SAW melarang ya para sahabat untuk samar, memang begitu. Nabi SAW dalam hadis sahih dikatakan melarang para kaum muslimin untuk begadang, itu kan, jadi tidak boleh begadang. Dan Nabi SAW kadang-kadang melewati waktu habis sholat isya sampai di awal malam. Kalau kita awal malam jam 11 malam itu kalau ada hal-hal yang penting, seperti misalnya memecahkan perkara kaum muslimin gitu kan, ada orang yang sedang meninggal diurus jenazahnya, ada takziah yang memang harus menghadapi keluarga orang, datang ke rumah orang yang meninggal, dan itu seterusnya, itu hal-hal yang secara syar'i. Tapi kalau enggak, iseng aja duduk-duduk buang waktu percuma, itu enggak boleh memang. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau setiap malam keluar membawa cambuk dan keliling di kota Madinah. Kalau ada yang kumpul-kumpul enggak ada gunanya, ditanya, "Kenapa kalian kumpul-kumpul?" Kalau tidak ada udzur syar'i dicambukin sama Umar, "Pulang. Apakah kalian di sini begadang, buang-buang waktu sehingga sholat malam kalian ketinggal, sholat subuh kalian ketinggal?" Suruh bubar sama Umar. Tapi kalau dikatakan, "Oh, kami lagi takziah, kami lagi urus jenazahnya ini, oh ada si fulan lagi sakit," sama Umar dibiarin, malah Umar ikut radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada udzur syar'i boleh, kalau enggak maka jangan ya. Kalau pekerjaan ini memang darurat, Anda dapat shift malam, apa boleh buat, memang cari nafkah, nggak apa-apa insya Allah, itu masuk dalam hal yang tidak apa-apa. Tapi kalau setiap malam saya sarankan jangan, gitu kan, karena memang ini waktu Allah siapkan untuk istirahat. Cari pekerjaan yang pagi. Amalan apa Ustaz agar iman tetap naik? Perbanyak amal soleh. Pertama majelis ilmu, kemudian aplikasikan dengan amal soleh dan bentuk komunitas. Itu saja yang saya anjurkan, gitu kan. Jadi selalu majelis ilmu seperti ini hadirin. Kalau nggak bisa hadir, dengarin ceramah-ceramah yang ada itu. Alhamdulillah sekarang di YouTube, di macam-macam lah, di video apalah, bisa macam-macam, bisa di-download, bisa diambil, bisa didengar. Teman-teman kadang-kadang juga ngirim ya beberapa cuplikan-cuplikan, itu bagus ya. Jadi ilmu, kemudian aplikasikan dalam amal soleh, azan, sholat, yang sudah kita tahu lah, kesempatan puasa-puasa, baca Quran, berzikir, orang semua sudah tahu ibadah-ibadah, tinggal dikerjain. Dan cari teman-teman yang soleh. Semua teman kita harus soleh dan soleha. Maksud saya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, soleh sama soleh, soleha sama soleha. Jadi cari teman-teman yang memang sholat malam, hadir di majelis ilmu. Kita kalau ngomong selalu ngomongin tentang ceramah Ustadz Fulan, materi ini, tafsir ini, sebab nuzulnya, sirah Nabi. Jadi hal-hal yang bermanfaat, gitu kan. Tentang kondisi muslimin di Palestina, itu yang dibicarakan, bukan masalah diskotik ini, karaoke itu, apa mall ini, baju ini, merek ini, sepatu itu, nggak ada guna-gunanya semua, gitu kan. Jika sholat menggunakan sutra saf di depan kita atau orang di depan kita, kemudian orang itu pergi, apakah kita harus melangkah kaki ke depan mendekati sutra di depan? Apakah jika kita melangkah ke depan dalam arti tidak ada sutra lagi di depannya, sholatnya tetap sah? Tentu boleh ya, boleh dalam Islam. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi berbunyi, langkah kaki yang paling mulia di muka bumi adalah yang datang untuk menutupi saf-saf yang kosong. Kata ulama dari hadis ini adalah orang melangkah. Dalam hadis lain dikatakan kalau imamnya beruzur, imam tiba-tiba batal wudunya, kan dia tidak boleh lanjutin sholat tuh, dia harus keluar ya. Maka yang di belakangnya menggantikannya dengan cara melangkah ke tempat imam. Jadi melangkah dalam sholat dibolehkan. Atau ada saf yang kosong, dia melangkah, dia menutup, itu dibolehkan dalam agama dan tidak batal sholatnya. Kecuali kalau antum berada di tempat tengah-tengah masjid misalnya, ada orang kita jadikan sutra depan kita, ternyata mihrab, sutranya terlalu jauh, gitu kan. Mungkin bisa 5-6 saf, ya nggak usah. Niatin saja. Tadi dalam beberapa mazhab Hanabila dikatakan tempat sujud kita seperti sejadah ini nih. Ujungnya di depan tempat sujud kita sudah niatin itu tempat sutra saya. Artinya orang lewat di depannya nggak masalah. Kalau nggak ada benda yang bisa kita taruh ya. Kalau kita bisa taruh sesuatu, kotak, apalah, tas dan seterusnya, itu lebih baik. Bagaimana jika ada anak kecil yang bermain? Ini sudah. Jadi anak kecil nggak ada masalah ya. Insya Allah nggak masalah. Mau tanya tentang doa kunut di masjid dekat rumah ana setiap kali sholat subuh pakai kunut. Ini sudah sering kita bahas ya. Mana yang lebih afdal Ustaz, mengikuti imam pada kunut atau tidak? Karena ada dalil tentang seseorang bertanya kepada bapaknya, wahai ayahku, apakah Rasulullah SAW ketika sholat subuh pakai kunut? Lalu ayahnya menjawab, tidak wahai anakku. Dan banyak dalil yang harus mengikuti imam ketika sholat. Tentu saya simpulkan begini,
Imam Ahmad rahimahullah, beliau yang melemahkan hadis tentang kunut, dan beliau memang ulama hadis. Gurunya Imam Syafi'i ya memakai hadis tentang kunut. Kunut itu bunyinya, hadis kunutnya itu Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kunut sampai meninggal, gitu kan? Itu hadisnya. Imam Syafi'i menggunakan hadis ini. Imam Ahmad mengatakan hadis ini lemah, nggak boleh, karena dalam perawinya ada pembohong, gitu kan? Dan Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata kepada Imam Ahmad, muridnya, dia mengatakan, wahai Ahmad, apapun yang sampai kepadamu dari Rasulullah SAW sampaikan kepada kami, karena kamu lebih mengerti tentang hadis daripada kami. Imam Syafi'i fokusnya ke ilmu fikih, Imam Ahmad fokusnya ke hadis, gitu kan? Tapi Imam Ahmad juga mengatakan dengan lemahnya hadis ini hadis lemahnya bukan hadis lemah yang harus ditinggalkan. Artinya bukan hadis lemah yang lemah sekali dan tidak bentrok dengan hadis-hadis yang sahih. Imam Ahmad mengatakan siapa yang sholat di belakang imam yang berkunut, maka dia ikut kunut. Dia ikut kunut, menjalankan, karena hadis yang menyuruh kita patuh pada imam, menjadikan imam sebagai imam kita untuk dipatuhi, itu lebih sahih. Maka didahulukanlah hadis ini untuk dijadikan sebagai tolok ukur. Allahu a'lam. Tapi kalau sholat sendiri antum boleh tidak kunut. Apa yang harus dilakukan apabila yang melewati sutra itu anak? Ini sudah. Bagaimana pelaksanaan sunnah rawatib di hari Jumat pada saat sholat Jumat? Apakah bisa dilaksanakan? Karena sebelum Jumatan mulai sepertinya tidak ada waktu cukup untuk sholat sunnah qobliyah. Setahu saya tidak ada qobliyah Jumat, gitu kan? Setahu saya selama ini hadis-hadis semua menjelaskan kepada sholat tahiyat masjid. Hadis sahih riwayat Bukhari yang berbunyi, siapa yang tiba pada hari Jumat kemudian dia mandi junub, gitu kan? Kemudian dia pakai baju yang terbaik, dia pakai wangi-wangian yang terbaik, lalu dia sisir rambutnya dengan rapi, meletakkan wangi, ya minyak di rambutnya, kemudian dia datang ke masjid, lalu dia sholat yang diperintahkan. Kata-kata diperintahkan sini adalah perintah pada saat masuk masjid, sholat tahiyat masjid. Lalu kemudian dia duduk di dekat imam, dan pada saat imam datang dia dengarkan khutbahnya, lalu dia sholat Jumat kecuali diampuni dosanya yang telah lalu. Ini hadis yang paling sahih berhubungan dengan sholat yang dikerjakan sebelum Jumat, gitu kan? Dan disebutkan dalam riwayat yang lain juga, riwayat Bukhari, bahwasanya para sahabat kalau masuk ke masjid di hari Jumat, mereka sholat 2 rakaat dan mereka duduk sambil menunggu Nabi SAW sampai khutbah dibacakan oleh beliau. Artinya tidak ada sholat lain, memang sholatnya tahiyat masjid itu. Tapi ba'diyah ada. Kalau ba'diyahnya ada 4 rakaat. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad menyebutkan Nabi SAW mengerjakan 4 rakaat setelah Jumat. Kadang-kadang beliau kerjakan 2 rakaat di masjid, kadang-kadang beliau kerjakan 2 rakaat di rumahnya. Apakah Rasulullah SAW mengerjakan sunnah rawatib? Sudah saya jelaskan. Apabila kita sholat di Nabawi, terutama di daerah Raudhah, di situ sering terjadi sutra kita dilewati banyak orang. Bagaimana solusinya? Saran saya nggak usah sholat di Raudhah. Saran saya, kecuali memang dalam keadaan ada waktu pelong, ada tempat luang, kita bisa sholat, tidak terganggu, nggak apa-apa. Karena begini, mengkhususkan sholat di Raudhah dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain di Masjid Nabawi, ini bertolak belakang dengan sunnah Nabi SAW. Hadis Nabi yang berbunyi, antara rumahku dengan mimbarku taman dari taman surga, Raudhatun min Riyadil Jannah, ini perlu difahamin. Jadi kalau Al-Quran itu ada sabab nuzul, kalau hadis ada sababul wurud, ya. Sebab turunnya ayat ada, kalau kita tangkap itu kita akan faham maksud Allah di ayat itu. Kalau hadis namanya sababul wurud, sebab Nabi sebutkan hadis itu. Kalau kita faham ini, kita akan tahu apa maksud Nabi SAW. Perhatikan khusus hadis tentang Raudhah ini. Nabi SAW waktu keluar dari rumah beliau ke masjid, karena rumah beliau bersebelahan dengan masjid. Begitu masuk, keluar dari rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, langsung pintu masjid, langsung masuk, langsung tempat sholatnya beliau. Kebetulan waktu itu memang masjid Nabi hanya antara rumah sampai mimbar, nggak ada yang lain. Memang lokasi masjid waktu itu saja, antara rumahnya dengan mimbar Nabi SAW. Kata Nabi SAW waktu itu pas melihat, begitu masuk di masjidnya Nabi SAW, beliau lihat sendiri di masjidnya ada sahabat lagi mengaji, ada yang lagi zikir, ada yang lagi sholat, ada yang lagi berdoa, semuanya ibadah-ibadah yang baik nih. Kata Nabi SAW, karena melihat perilaku-perilaku sahabat itu, antara rumahku dan mimbarku taman dari taman surga. Jadi ada sebab penyebutan hadis itu, karena perilaku-perilaku sahabat yang mulia tadi, bukan karena fisik tempatnya, gitu kan. Ini penting. Dan hubungkan ini dengan hadis Nabi SAW yang lain, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, sholat di Masjid Haram Mekah 100.000 pahala, sholat di masjidku ini 1.000, masjidku ini. Nabi tidak bilang di Raudhah, enggak.
Di masjidku ini, artinya kata ulama, masjidku ini selama dia terus diperluas seluas apapun dan masih nyambung saf dengan satu imam, maka Masjid Nabawi, gitu kan? Maka kita sholat di saf yang sisi kanan, timur kah, barat kah, utara kah, tidak masuk di Raudhah pun tetap sama 1000 pahalanya. Dan terlalu banyak hadis yang maudhu, maaf saya bahasakan, ini hadis dusta. Orang sholat di Raudhah akan diampuni sekian banyak dosanya dan segala ini semua tidak benar. Akan dapat syafaatku pada hari kiamat. Coba anda kembali ke kitab-kitab maudhu'at, hadis dusta, nggak pernah Nabi SAW sampaikan. Jadi jangan dikarang-karang saudaraku, akhirnya memaksakan diri masuk ke Raudhah, diinjak-injak kepalanya dan seterusnya. Tidak perlu. Sholat tahiyat masjid di seluruh Masjid Nabawi dan sholat di dalam Raudhah sama aja 1000 pahalanya, insya Allah sama. Tetap kita memuliakan Masjid Nabawi, tetap kita menganggap Raudhah itu bagian yang dikatakan Raudhah memang masjid awalnya Nabi SAW. Tapi tidak ada seperti yang banyak disebarkan dari hadis-hadis palsu itu mengatakan ada fadilah khususnya. Allahu alam. Dan fahami tadi hadis tentang sebabul wurudnya, sebab disebutkannya hadis itu. Bagaimana solusinya apabila imam membaca surah Al-Fatihah super cepat? Apakah di kemudian hari saya hindari imam tersebut dalam sholat di masjid dan sholat di masjid lain? Tentu saja. Kalau dia ngaco bacanya ya jangan. Apalagi dia sholat jahar ya, sholat ngerasin suara. Subuh, maghrib, isya itu kan kita dengar. Kalau sholat duhur, sholat asar nggak ada kedengaran ya gitu nggak ada masalah. Karena kita wajib ingkar mungkar kalau yang kelihatan di depan mata, kalau nggak kelihatan nggak ada. Gitu ya. Jadi saya sarankan cari masjid lain. Lebih baik lagi kalau kita berikan masukan, lebih baik lagi. Pak Ustadz, sebelum saya tidur membaca doa di bawah ini. Apa ini? Bismika Allahumma ahya wa amut. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta bi nabiyyika alladhi arsal. Baik. Selama 3 malam saya membacanya, tetapi setelah saya baca, tidur saya seperti diganggu syaitan. Saya lawan dalam mimpi saya dengan membaca ayat kursi, an-nas dan tasbih. Dengan sebisanya saya akhirnya bisa bangun dari tidur saya. Saya khawatir bila saya kembali baca pada malam-malam berikutnya hal serupa akan terulang. Mohon doa tersebut, maka doa tersebut tidak saya baca dan tidur saya tidak diganggu. Padahal sebelum saya tidur saya sholat 2 rakaat dan witir. Yang saya ingin tanyakan, bolehkah saya teruskan doa tersebut? Itu waswas syaitan. Nggak ada hubungannya antara kita baca doa ini lalu syaitan ganggu. Kalau kita baca doa ini dapat pahala, dan memang tidak ada jaminan dengan baca doa ini kita selamat dari syaitan, nggak ada. Doa ini sahih, riwayat Abu Daud, dua-duanya hadis sahih, gitu kan? Ini diamalkan. Tetapi doa yang dianjurkan yang bisa mengusir syaitan ada. Hadis misalnya mengatakan siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur dia akan dijaga dari syaitan. Hadis yang lain juga, dua-dua hadis Bukhari, berbunyi siapa yang membaca ya ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wal ardh sampai akhir, gitu kan? Itu akan menjadi pencukup baginya. Kata ulama hadis, pencukup dari syaitan, nggak ada yang goda dia. Kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, ditiup telapak tangan, diusap ke tubuh. Ini insya Allah tidak akan terganggu. Kalaupun sudah dibaca itu dan ternyata kita lihat dalam mimpi syaitan datang mengganggu, dan seperti tadi saya melawannya dengan ayat kursi, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, itu berarti memang kebanyakan seperti ini indikasi Anda ada gangguan sihir. Dan biasanya justru itu petunjuk dari Allah. Kalau Anda dalam mimpi berhasil membacakan ayat dan meniup lalu dia mati benar tuh, berarti Anda selamat dari sihir itu. Biasanya indikasi sembuh seseorang yang kena sihir itu, selain dia diruqyah, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, nanti dalam mimpi datang tuh, ada dilihat penyihir sama dia atau dia dilihat syaitan gitu kan, kemudian dia bacain ayat, begitu gitu kan, begitu. Jadi memang kita melihat dalam mimpi kita, Allah SWT berikan, malah itu positif. Maka saya sarankan lanjutkan, jangan malah berhenti. Itu kan, jangan malah berhenti, tapi tambah dengan ayat-ayat tadi atau bacaan tadi yang saya sampaikan, ayat kursi, 2 ayat terakhir dari akhir Al-Baqarah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibaca 3 kali, ditiup telapak tangan lalu diusapkan ke tubuh. Tentu yang ditiup diusapkan hanya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Ayat kursi sama akhir Al-Baqarah tidak ada perintah untuk ditiupkan ke telapak tangan. Bagaimana hukum sholat Jumat untuk teman-teman kita yang bekerja di anjungan lepas pantai pengeboran minyak dengan schedule 2 minggu atau 1 bulan berada di lokasi tersebut? Apakah sah apabila sholat tersebut
dihadiri oleh kurang dari 40 orang, ya. Ini dari Imam Syafi'i. Apakah teman-teman kita tersebut sudah digolongkan orang-orang yang keluar dari Islam? Ya. Tentu saja boleh, sholat saja. Sholat Jumat itu sudah pernah saya jelaskan. 2 orang saja sudah masuk wajib kerjakan Jumat. Hukum adanya sholat berjamaah satu imam satu makmum berlaku pada Jumat. Riwayat yang dipegangi oleh sebagian orang, saya tidak katakan ini Imam Syafi'i rahimahullah ya, karena saya tidak pernah temukan di buku beliau masalah itu, tapi riwayat yang menjelaskan 40 orang sholat Jumat adalah riwayat sahabat Nabi ya. Itu namanya, pernah saya sebutkan ya, ada sahabat Nabi dari Ansar yang masyhur ya, saya subhanallah tidak ingat sekarang namanya, tapi sahabat ini memang pernah mengumpulkan As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu. As'ad ibn Zurarah, beliau orang Ansar, beliau pernah waktu Nabi SAW masih di Mekah dan sudah ada perintah ya gitu untuk sholat Jumat, beliau mendirikan sholat Jumat di rumah beliau dan terkumpul sahabat dengan beliau 40 orang gitu kan. Tapi ini bukan tolak ukur, karena waktu itu kebetulan 40 orang pas yang ikut sholat Jumat, dan ini sudah saya jelaskan dalam materi sirah saya, bisa dilihat diikutin pada saat materi sebelum hijrahnya Nabi SAW. Jadi ini memang sah saja, insya Allah sah saja gitu. Dan sholat Jumat ini teman-teman sekalian permudah aja, artinya gini, sholat Jumat itu kalau kita kayak ini di lokasi-lokasi susah, berat gitu kan, maka kita bisa melakukan sholat Jumat dengan sederhana. 2 orang pun bisa, 10 orang pun bisa, berapa orang pun bisa, dan dipermudah. Permudah dalam arti kata masuk waktu baru kumpul semua gitu kan. Kemudian naik satu orang jadi khatib, dia azan, dia salam, kemudian khatibnya muadzinnya azan, kemudian dia mulai khutbah, dan khutbah mulai dengan pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi SAW, baca 2 kalimat syahadat, kemudian langsung masuk ke inti. Walaupun kata ulama membaca 1 ayat dengan terjemahannya, sebuah hadis dengan makna-maknanya sudah cukup, gitu kan? Sudah cukup. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seseorang yang khutbahnya dipendekkan dan sholatnya dipanjangkan. Dia boleh sampaikan itu secukupnya. Mungkin pakai kitab Riyadhus Shalihin kalau memang dia jauh, tidak ada seorang ustadz yang bisa ceramah, dia baca ayat hadisnya, dibaca terjemahannya, apa yang diambil hukum dari situ, insya Allah 5-10 menit sudah cukup. Kemudian dia tutup dengan duduk khutbah kedua, dia berdoa, lalu kemudian sudah iqamah sholat, dia sholat 2 rakaat selesai. Insya Allah rangkaian sholat Jumat itu bisa 20 menit, 25 menit sudah selesai gitu kan, bahkan mungkin bisa lebih cepat daripada itu. Bukan buru-buru digerakkan, tapi kita meringkas dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi sah saja insya Allah sholatnya. Bagaimana jikalau kita sholat tapi memikirkan level-level sholat seperti yang Pak Ustadz rincikan dengan pembahasan barusan, apa tetap dapat pahala? Level-level sholat apanya mesti dibayangkan? Enggak, fokus bacaan saja, enggak usah bayangkan yang lain. Alhamdulillah Rabbil Alamin, fokus ucapan diucapkan, telinga kita mendengar, mata kita dibuka lihat tempat sujud, udah renungi maknanya. Kalau nggak ngerti maknanya, maka kita ikutin bacaannya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita dengar dengan kuping kita, gitu kan. Ar-Rahmanir Rahim kita dengar. Masa kalau dengar musik bisa konsentrasi, dengar Quran tidak bisa, gitu kan. Jadi gitu, seperti itulah. Jadi nggak usah bayangin apa-apa, nggak usah bayangin apa-apa. Tadi ada yang bayangin kambing sama ayam apa segala, nggak perlu, gitu. Apakah level-level tipe sholat tersebut berkorelasi dengan level-level dosa yang telah kita lakukan? Dalam artian level 5 itu dosanya sedikit. Iya tentu saja, karena itu memang ada hadis Nabi SAW ya. Jadi dosa itu bisa menghambat rezeki dan bisa menghilangkan atau mengurangi konsentrasi kepada Allah SWT. Malasnya kita ibadah justru karena adanya dosa, salah satunya. Maka coba perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Saya punya pengalaman pribadi, pernah saya belajar waktu saya masih SMA kelas 3 di kota Madinah pada waktu itu tahun 1993. Kemudian saya di masjid kampus lagi menghafal materi balaghah. Memang agak sulit waktu itu materinya. Saya coba hafal nggak bisa, lupa terus. Saya juga kalau sholat, gitu kan, sering kadang-kadang tidak konsentrasi, lebih banyak menghayalnya. Subhanallah, ada teman dekat saya, Dr. Muhammad namanya, sekarang baru selesaikan S3-nya doktornya. Adik kandungnya Dr. Sulaiman Rahili, sahabat dekat saya, gitu kan. Maka beliau datang ke saya dan mau mengajar. Waktu itu beliau tingkat 2 kuliah di kuliah hadis, ngajar saya. Sebelum buka buku balaghah itu, saya dari asar ini sudah baca nggak faham-faham, dari habis duhur malah pulang dari kelas ujian saya baca sampai menjelang isya belum faham.
Habis isya dia datang ajar saya. Terus saya tanya, akhi, apa sih sebenarnya penyebabnya? Saya kalau sholat nggak konsentrasi, baca buku nggak bisa hafal-hafal. Dia ucapin kalimat subhanallah menyentuh saya. Dia bilang, mungkin kamu masih punya dosa. Padahal waktu itu saya masih kelas 3 SMA. Dan ini teman-teman perlu tahu ya, saya SMA itu di Madinah. Di Madinah itu nggak ada bioskop, nggak ada karaoke, perempuan semua bercadar, pakai jilbab. Hiburan kami itu dulu kampus, Masjid Nabawi, gitu kan. Kalaupun kita masuk ke mall, ke pasar-pasar, nggak ada musik, beli kebutuhan, kemudian pulang ke kampus. Nggak ada celah yang kita katakan ada dosa kayak di Indonesia. Orang yang masya Allah SMA-nya di sini luar biasa kemana-mana. Tapi itu saja masih cukup membuat saya tidak bisa khusyuk gitu. Lalu dia bilang, coba akhi, ente istighfar kepada Allah SWT, kemudian coba sholat, ya kan? Mungkin tujuan dia waktu itu mengajak untuk sholat taubat ya. Ada hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud dengan sanad hasan. Tidak ada seorang hamba yang berbuat dosa, kemudian dia berwudu, lalu dia sholat 2 rakaat, lalu dia beristighfar, kecuali Allah ampuni dosanya. Maka saya astagfirullah wa atubu ilaih, saya berdiri, saya sholat. Waktu itu 2 rakaat menghadap kiblat, subhanallah. Begitu saya salam, ini pengalaman pribadi. Begitu saya salam, saya belajar dengan dia setengah jam, buku itu saya fahami. Setengah jam buku itu saya faham. Bahkan saya hafal hal-hal yang tidak saya hafal sebelumnya, yang sudah mungkin 6 jam saya belajar, gitu kan. Subhanallah. Saya jadikan patokan, ternyata memang dosa bisa jadi penghambat itu. Maka makin pekah, makin dekat dengan Allah SWT, maka makin berpengaruh kehusyuan tentunya. Di kampung paman saya di daerah Seragi, Banten, kalau kita meninggal, kita harus banyak uang. Karena kalau banyak uang, bisa banyak orang yang menyolati kita. Karena di sana sudah ma'ruf, setiap orang yang menyolati akan diberi uang minimal per orang 5.000, standarnya 10.000. Bagaimana caranya menyadarkan orang-orang di sana, mengingat kebiasaan ini sudah melekat erat di masyarakat, sementara paman saya ingin banyak yang menyolati ketika dia meninggal kelak. Sampaikan hadis Nabi SAW. Ini bukan masalah 5.000, 10.000. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, sampaikan apa adanya, selebihnya tawakal kepada Allah. Nabi SAW bersabda, siapa yang mensolati jenazah dapat 1 qirat pahala. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa itu 1 qirat? Kata Nabi SAW, seperti gunung Uhud. Ini bukan 5.000, 10.000. Nggak usah ditawarin duit, harusnya dia saat datang, dia sudah tahu 1 qirat. Dan siapa yang mengantar jenazah sampai selesai dimakamkan dapat 1 qirat lagi. 1 qirat pahala. Tahu gunung Uhud itu besarnya, diameternya itu 3 km. Gunungnya besar, gitu kan. Luar biasa pahalanya gitu. Kenapa harus terpengaruh dengan itu? Sampaikan. Jadi ini harus disampaikan apa adanya, tidak usah khawatir. Ya, walaupun itu sudah melekat. Hidayah di tangan Allah SWT. Kita tugasnya menyampaikan. Saya di sini teriak-teriak bicara, subhanallah. Kita bicara seperti ini. Saya ikhwani, wallah, demi Allah saya tidak pernah programin. Kadang-kadang saya datang, saya nggak belajar nih, saya nggak baca. Nanti di sini baru saya buka. Apa yang saya loncarin ini kayak terbuka, bicara begitu saja ngalir. Saya berpikir kadang-kadang kalau saya pulang, subhanallah, dari mana ilmu yang saya dapatkan ini? Saya berpikir kayak Allah ngalirkan begitu saja gitu kan. Dan tugas saya hanya menyampaikan. Allah ingatkan, oh kisah ini terlintas, saya sampaikan. Saya nggak pernah siapkan ini. Saya nggak siapkan, alhamdulillah. Tapi begitu datang saya ngomongin. Setiap hari masuk di WhatsApp, di SMS, Ustaz jazakallah khair, saya berubah, saya suami istri, saya jadi taubat, saya jadi tinggalkan riba, saya jadi gini. Karena dengar ceramah Ustaz, lisan saya cuma bisa mengatakan alhamdulillah. Tugas saya cuma menyampaikan. Selebihnya hidayah di tangan Allah. Teman kita dari Amerika, dari Prancis, dari Jerman, dari mana-mana nih pada hubungin saya nih. Ustaz terima kasih, ada yang difoto di WhatsApp dikirim. Ini Ustaz saya lagi dengar dosa besar ke-42, dosa besar ke-58, dosa besar yang begini. Alhamdulillah, tugas kita menyampaikan. Mau itu sudah ngakar, mau tidak ngakar, bukan urusan kita. Allah bisa hilangkan. Sampaikan saja apa adanya. Daripada 5.000, 10.000, sebelum sholat disampaikan, gitu kan? Kalau bisa sempat sampaikan. Kalau ini pahalanya 1 gunung, 1 qirat, ikhlaskan niat datang, bukan karena duit 5.000 atau 10.000-nya. Gak usah khawatir insya Allah. Kalaupun ada orang, memang kalau ada yang sholat lebih banyak, itu lebih mudah untuk mendapatkan ya syafaat. Karena kalau mereka berikan kesaksian, Allah terima kesaksiannya. Dalam hadis Bukhari pernah ada jenazah lagi lewat, lalu kata para sahabat, ini orangnya kurang baik nih. Jadi rupanya punya beberapa kesalahan. Kata Nabi SAW, hati-hati, perkataan kalian bisa jadi saksi, gitu kan. Lalu lewat jenazah yang lain, lalu para sahabat mengatakan, orang ini baik nih. Kata Nabi SAW, perkataan kalian akan jadi saksi. Sesungguhnya kalian saksi Allah di muka bumi, gitu kan. Jadi artinya bisa berlaku tuh apa yang kalian ucapkan. Maka ucapkanlah yang baik-baik. Kata Nabi SAW, udhkur mahasina mautakum. Sebutkan kebaikan-kebaikan jenazah kalian. Tidak usah bicara keburukannya lagi kalau sudah meninggal. Udahlah, udah berlalu sudah. Maafin saja, gitu kan. Seperti itu.
Bolehkah memberikan denda berupa uang dalam sebuah transaksi dengan maksud untuk menertibkan atau menghindari penipuan? Misal, pemilik barang ingin menjual barangnya dengan cara dengan cara cicil melalui perantara. Ketika perantara memperoleh pembeli, maka si perantara ini mendapatkan komisi. Namun jika ada pembeli yang batal membeli setelah cicilan berjalan, maka si agen itu dikenakan denda. Tentu kalau memberikan bonus karena orang itu mendatangkan pembeli, karena menjual barang itu boleh, itu nggak masalah, kan itu sebagai jasa dia. Tetapi denda nggak boleh, denda nggak boleh. Denda masuk dalam masalah riba, nggak boleh. Denda dengan alasan apapun tidak ada dalam Islam. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Pernah ada yang kirim kepada saya, ini ada fatwa menyampaikan kalau boleh denda sebagai bentuk iqab, ya hukuman. Tapi ini tidak benar. Allahu a'lam, tidak pernah. Nabi SAW tidak pernah ajarkan adanya hukuman seperti ini. Tidak pernah ada penalti di zaman Nabi SAW, tidak pernah ada. Yang ada, ini nggak bayar utang ya Rasulullah, maafin. Nabi SAW suruh maafin, bukan disuruh tambah penalti, nggak ada. Maafin. Yang memaafkan, ya, orang yang membayar utang, gitu kan? Orang yang kalau dia nagih utang kemudian dia maafkan, tidak bisa bayar utangnya, dimaafin, dia akan diberikan pilihan dari bidadari yang dia ingin pada hari kiamat, gitu kan? Jadi maafin saja, dapat bidadari itu. Alhamdulillah, ini pertanyaan terakhir, kalau tidak akhwat protes nanti. Ustadz, bagaimana jika sutra kita akan terputus karena dilalui oleh anak-anak kecil? Ini sudah saya jawab tadi. Ana pernah mendengar bahwa hitungan pahala solat kita ada dihitung 1/8, 1/6, 1/10 dan seterusnya. Apa ada hadis sahihnya? Hadis sahih itu. Hadis sahih yang saya tahu. Allah alam, yang saya tahu ini diriwayatkan dalam ahli sunan, gitu kan? Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah meriwayatkan semua ini tentang Nabi SAW mengatakan ada yang tidak menerima sholatnya kecuali seperbegini, kecuali begini, sampai dikatakan 1/10. Itu ada. Mengenai panggilan sayang antara suami istri, ada yang satu sama yang lain saling panggil umi dan abi, adik dan kakak dan lain. Bagaimana hukumnya Ustaz? Boleh saja, nggak ada masalah. Selama itu panggilan baik, panggilan sayang, nggak masalah. Yang penting jangan anggap betul istrinya sebagai umi, gitu kan? Itu nggak boleh, hukumnya lain. Kalau seorang laki-laki mengatakan kamu seperti ibu saya, itu nggak boleh, itu dosa sendiri, itu nggak boleh. Nggak boleh juga sih istri mengatakan ini seperti ini abi saya, bukan suami, itu nggak boleh. Tapi kalau hanya panggilan-panggilan saya, nggak ada masalah, insya Allah boleh saja. Selama itu panggilan positif, boleh dipakai dalam suami istri. Allahu a'lam. Mudah-mudahan insya Allah ini bermanfaat. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan saya lupa nih, tapi yang pekan lalu, insya Allah nanti pekan depan lah, ya. Kalau sudah bertanya, ya sudah, alhamdulillah. Saya juga sebagai penutup, saya ingin sampaikan teman-teman sekalian, saya sekarang lagi meminta supaya teman-teman yang hadir ataupun yang mendengarkan ceramah kita, kalau Anda punya peluang-peluang yang Allah mudahkan untuk menjadi RT di sekitar tempat kita tinggal, menjadi RW, menjadi lurah, camat, mungkin pada tingkat level lebih tinggi, wali kota kah, gubernur kah, ada mungkin yang lebih tinggi lagi sampai ke presiden, silahkan tempuh itu. Apalagi kalau sudah mengikuti dakwah sunnah, kan itu. Karena ini penting, ya, ini penting. Jangan malah keluar. Saya kemarin didatangi oleh satu orang teman-teman kita dari aparat polisi, kepolisian. Rupanya jabatannya sudah cukup bagus. Dia datang ke saya, Ustadz, saya ngajukan resign, mau keluar Ustadz. Kenapa Pak mau keluar? Iya, karena saya dilarang berjenggot di kepolisian. Saya bilang gini, Pak, sebentar. Bapak disuruh, Bapak cuman diejek, ditegur, atau memang akan dipecat kalau pelihara jenggot? Bedakan. Kalau cuma ejekan, kalau cuma singgungan, nggak usah keluar, jangan keluar, biarin aja. Udah orang bicara itu biasa gitu. Sampai nanti Anda target punya jabatan tertentu. Karena kalau kita sudah paham sunnah, kita sampai pada jabatan tertentu, nanti dengan jabatan itu kita bisa terapin sunnah di instansi kita. Selama ini dakwah sunnah ini merayap di bawah nih. Orang-orang yang di atas ini pada belum paham nih. Berapa banyak wali kota, gubernur, mungkin juga sampai presiden dan wakil presiden, mungkin belum paham sunnah itu seperti apa. Sehingga bisa saja isu-isu yang tidak baik disampaikan ke mereka tentang dakwah sunnah. Satu instruksi bisa memberhentikan dakwah sunnah ini, gitu kan? Jadi saya kemarin juga kedatangan ada orang yang mengatakan, Ustadz, RT nih, tapi pas 17 Agustus kita buat acara, ada musiknya. Kebetulan alhamdulillah sudah ikut pengajian. Saya bilang coba ubah, Anda kan RT, bisa ubah program. Daripada lomba makan kerupuk, lomba kelereng, gak ada gunanya. Coba lomba ceramah, lomba cerdas cermat. Kalau ada orang muslim bisa kok. Lomba sesuatu yang bermanfaat lah.
Banyak kan, masa tidak ada program pendidikan yang bisa diterapkan? Terapkan itu, kan bagus ya. Bukan mustahil. Kalau mayoritas muslim, lomba buat ibu-ibu hafal juz amma, yang paling banyak hafalannya dapat apa? Bisa, bukan mustahil. Surah tertentu, bacaannya yang paling benar. Misal, sederhana, daripada lomba kelereng, apa manfaatnya? Itu kan. Kelerengnya jatuh atau tidak, nggak ada manfaat. Saya subhanallah kadang-kadang lihat, maaf kalau teman-teman yang buat program ini, saya bukan menyalahkan anda, tapi saya berpikir apa manfaatnya? Lomba makan kerupuk, nyusahin diri, ambil kerupuknya makan kan enak. Ini susah-susah ngapain gitu? Apakah itu ada prestasinya karena menang makan kerupuk? Subhanallah, itu bukan lomba karung lah, apalah. Saya lihat itu subhanallah tidak ada. Allahu a'lam ya, memang hiburan, tapi coba hiburan itu dihubungkan dengan hal yang bermanfaat. Kan gitu bisa ya. Nah, insya Allah bisa, mungkin bisa kita buat planning program. Allah alam, itu yang saya ingin sampaikan, supaya memang teman-teman kita ini insya Allah bisa lebih menjelaskan masalah-masalah sunnah gitu kan, jadi kepada kaum muslimin lebih jauh, mudah-mudahan bisa lebih memahami, dan itu insya Allah termasuk amal jariyah. Allahu alam. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.